Apakah One akan menjadi pilihan untuk Clover? Karena One juga. Ketika ada King's Call dia nggak bisa kemana-mana loh. Dan Indila dari Bigetron Alpha langsung berpikir 2 step ke depan. Oke, ada kemungkinan besar ada Harit, ada One. Aku akan pick Minsitar dan Minsitar untuk powernya sendiri bakal keluar kalau Bigetron Alpha bermain maksimal, bermain dengan agresif di early karena dengan pasifnya dia bakal kumpulin gold jauh lebih banyak lagi, Pak. Iya, benar sekali. Bahkan untuk Bigetron Alpha sendiri mereka udah mengambil bagaimana resiko tersebut. Ada Cloud di sana, akan EVOS Legend tetap mengambil juga karena resiko yang sama yang seperti dilakukan oleh Bigetron Alpha. Dan benar sepertinya ada Granger kali ini yang udah diamankan. Di manakah posisi dari Granger ini? Kita akan lihat aja bagaimana pertukaran dari masing-masing player. Tapi Versik lah yang menggunakan Granger kemenangan. Jadi langsung aja Talia ada juga Om Wawa. Let's go. Yap, ini dia langsung let's go kita menuju ke Land of Dawn-nya di mana ternyata kali ini bakal diamankan oleh Versik Granger-nya. Jadi kita tidak akan melihat adanya Pakito menjadi jungler, tapi di sisi lain mid lane-nya sudah mulai dicicil-cicil pergerakannya. Saling tukar jual beri serangan aja memang masih di bawah menit kelima. Jadi masih mengumpulkan pundi-pundi gold dari kedua belah timnya, Pak Pulung. Iya benar sekali, One di bagian tengah dengan adanya Matilda yang dia gunakan hampir aja bisa menjadi first blood. Tapi Rainbow memaksakan keadaan dengan adanya satu flicker, tetap mengambil resiko dan Rainbow pun selamat untuk kali ini karena tidak ada penjagaan di bagian tengah. Versinya di atas sana masih melakukan farmingan, ada satu flame shot ditembakkan, REKT-nya bersembunyi dalam rumputan. Kayak terus-terusan menjaga untuk Brans karena di early seperti ini Brans akan sangat-sangat sulit sekali memberikan damage ke arah player lawan. Iya, bakal sulit jadi bakal ditarik ulur aja. Tapi sementara itu lihat bagaimana battle-nya mencoba untuk melakukan aksi gangguan terhadap jungle yang dimiliki oleh EVOS Legends. Di sisi lain One mencoba untuk mencicil keberadaan dari Rainbow-nya. Tapi kali ini sudah ada Brans dan juga KYY di sisi top lane. Menunggu siapa yang akan menjadi targetnya, siapa yang akan menjadi momentum untuk dimakan. Tapi Ripo tidak terkena siapapun ke arah Pakito maupun One. Sementara itu Rainbow masih bersisa sendirian di arah mid lane. Berusaha untuk menahan. Tapi Clover terkena gempuran oleh 2 pemain dari Bigetron Alpha. Nggak mau terlalu memaksakan juga nih dari sisi Cloud-nya, Pak Pulung. Yap, benar sekali di bawah juga antara Anti-Match dan juga Ripo. Hehe, hampir aja tertarik tadi dengan ada Ripo yang udah mengeluarkan bagaimana tombaknya. Tapi masih selamat untuk pergerakan dari Anti-Match. Sementara Anti-Match di bagian bawah bertemu lagi dengan Bottle yang menggunakan Baxi. Ada Turtle yang udah mulai nongol juga. Versik udah set up posisi, mereka semua udah mulai mendekat. Tapi di bagian tengah dari minimap coba kita lihat ada Yip yang perlahan tapi pasti. Rainbow-nya juga ingin maju ke bagian depan. Versiknya langsung memberikan satu Rhapsody walaupun pelurunya belum berhasil untuk mengenai seluruhnya ke arah satu pergerakan dari Rainbow. Flame shot ditembakkan juga mengenai langsung ke arah Ripo. Anti-Match yang masuk di bagian belakang dan Turtle-nya pun menjadi milik dari Baxi, di mana pertempuran sekarang kembali pecah, malah Versiknya yang menjadi korban. Entah bagaimana ceritanya dia bisa masuk di dalam sebuah kotak catur dan juga King's Coil yang langsung dikeluarkan oleh player dari Bigetron Alpha Talia. Iya, berhasil untuk ditumbangkan dan bahkan Bigetron Alpha di bawah menit kelima mereka sudah bisa mendapatkan 2 objektif pick off ke arah EVOS Legend. Dan kali ini mencoba untuk langsung dipaksakan aja di sisi top lane-nya. Hati-hati, masih ada Divine Judgment dari KYY. Ditunggu siapa yang akan menjadi target yang paling optimal untuk langsung ditarik dan dipanis. Tapi di sisi lain Battle masih bisa untuk mendapatkan Little Wanderer-nya. Clover berusaha untuk berotasi ke arah mid lane, berusaha untuk regroup, tapi udah pecah dari tim fight-nya, nggak jadi mundur secara teratur dari kedua belah tim, Pak Pulung. Ya benar sekali, sementara timnya udah mulai hadir di bagian tengah. Rainbow akan menjadi korbannya tapi satu pukulannya tadi nggak berhasil untuk mengenai. Bahkan sekarang untuk Void Crystalnya langsung menaik ke arah Anti-Match. Ada satu efek slow yang dikeluarkan. Versiknya masih melakukan sebuah farmingan di bagian atas. Tapi KYY udah mengintai dari kejauhan hampir aja ataupun mungkin aja dengan ada satu flicker dan juga Divine Judgment itu bisa menarik langsung Versik loh di bagian tengah. Pertempurannya kembali pecah. Udah dari di bagian belakang tapi Angelanya langsung aja meregang nyawa. Rainbow-nya seorang diri, nggak ada backupan. Pertempuran terjadi di kedua arah. One-nya masih berusaha berjibaku untuk kabur dari area yang langsung diserang oleh Battle. Void Crystal dikeluarkan, tapi Clover pun kembali hadir untuk bisa memberikan backupannya. Langsung menabrakkan diri ke arah Baxianya. Versinya memberikan sebuah tembakan dan bener aja Versinya untuk kali ini mendapatkan 1 poin kill untuk dirinya Talia.
Satu poin kill berhasil didapatkan oleh Versix dan tapi lihat bagaimana di area bottom lane. Kali ini Ripo mencoba dipaksakan oleh adanya RKT dan juga anti-match, tapi mereka nggak mau terlalu overcommit di sisi lain KYY. Tadi kita melihat sempat adanya satu buah flick out yang pas banget momentumnya karena itu hampir saja satu kali peluru lagi dari Dead Sonata bisa menumbangkan nyawa dari seorang KYY. Sementara Turtle-nya kali ini mencoba untuk langsung aja diamankan, dicicil, tapi sudah ada Clover bersama dengan Wan memantau tapi nggak di kontes. Itu dia Divine Judgment-nya berhasil mendapatkan target utamanya. Wan langsung dihilangkan dengan cepatnya Pak Pulung. 0-2-1 itulah kayak dia yang langsung didapatkan oleh Wan untuk early game seperti ini loh. Dengan Mystery Shop yang udah dia bawa juga mungkin akan terbantu ya dari Mystery Shop yang dia bawa dengan adanya gol yang mungkin tertinggal. Tapi Versix di atas sana di area orange buff-nya hampir aja didapatkan oleh Battle. Ada KYY walaupun tadi informasi dari Divine Judgment udah mereka bisa ambil juga, tapi tidak dengan satu Rokursa ini yang udah langsung dimakan oleh player dari Bigetron Alpha EVOS Legend di menit kelima. Sepertinya mereka masih dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan dari Bigetron Alpha nih Om Wawa. Ya, dimana mereka tidak boleh membiarkan Brans untuk selalu farming di top lane, Pak Pulung. Iya benar sekali, dan sekarang flame shotnya pun dari Clover berhak untuk mendapatkan satu poin kill dari Brans itu sendiri. Dan juga untuk anti-match beserta dengan Wan, mereka mencoba untuk melakukan sebuah invasi tapi reload malfunction langsung dibuka. Tapi digagalkan juga karena mereka udah keluar dari kotak tersebut. Berarti tidak akan ada damage ataupun efek immobilize yang bisa dihasilkan lagi di Talia. Iya, masih bisa untuk ditahan set apalagi dari kedua belah tim. Ripo menunggu akankah bisa untuk ditarik dengan adanya satu buah Spear of Glory ke arah RKT-nya, tapi masih terlalu jauh. Mencoba kali ini melihat aja dipantau dari battle-nya juga mendapatkan satu buah lagi Little Wanderer yang mana RKT-nya. Genius One kali ini sudah dikantongi anti-match. Di sisi lain berusaha dicicil dengan adanya Brans yang langsung nge-pop up dari sisi Blazing Duetnya, tapi hanya untuk memukul mundur aja, belum berhasil untuk menumbangkan anti-match yang cukup tebal. Rek langsung diinisiasi teamfight oleh Battle dan bahkan berhasil untuk dihilangkan. Wan gak bisa lagi untuk menyelamatkan dan bahkan Versix-nya harus mundur. Sementara itu kali ini mencoba untuk ditarik satu buah Divine Judgment menjadi eksekutor yang cantik banget di sisi bottom lane, Pak Pulung. Terjadi sebuah serangan dari dua arah secara sekaligus loh, membuat pemain dari EVOS Legend cukup kebingungan. Ini mau ke lane mana yang akan kita cover. Dan sekarang kita lihat aja EVOS Legend 3 playernya langsung mengarah ke bagian atas. Ada Ripo yang akan menjadi korbannya karena sekarang udah langsung diberikan tembakan seperti itu. Sakit banget Rhapsody-nya, bahkan Dead Sonata-nya satu peluru terakhir belum berhasil mengenai. Mereka berhasil untuk mendapatkan hero tersebut, bahkan dengan satu auto turret yang berhasil mereka ambil. Mereka ambil bawa pulang, golnya pun mereka dapatkan, tapi tidak dengan hasil yang jauh lebih maksimal lagi. Kenapa? Karena tadi udah ada pergerakan dari Yves-nya nih Om Wawa. Yes, dan juga untuk Brans-nya sudah ada Demon Hunter Sword di tangan dia. Sebentar lagi akan menuju Golden Staff. Itu dia Golden Staff, item yang dibutuhkan untuk Cloud sendiri. Dan Brans kali ini dia akan jauh lebih leluasa untuk melakukan gankingan. Waduh, ini sakit banget sih, udah malah membalaskan keadaan. Dan bener aja Wan ya berhasil mendapatkan satu poin kill, dimana tadi mereka bertukar aja. Pakitonya pun menjadi korban, Rainbow-nya ketahuan posisinya. Untungnya dia masih punya flicker, dimana dia langsung kabur daerah tersebut. Battle masuk di bagian belakang, menabrakkan diri. Ada Versix yang mungkin terjebak di bagian depan, Wan-nya ada di bagian belakang. Real World Manipulation dikeluarkan guna untuk memberikan backup terhadap Battle. Bottle-nya pun selamat dengan adanya 3 player dari EVOS Legend yang ada berada di depannya. Bisakah dia mempertahankan satu altar turret ini? Dan sepertinya masih bisa, karena sekarang Ripo udah kembali hadir, udah akan memberikan sebuah backup. Dan bener aja mulai ditarik, tapi masih bisa selamat. Versix-nya mundur dengan Rondo dan mereka mendapatkan lagi satu altar turretnya Talia. Iya, mendapatkan objektif demi objektif, tapi di sisi lain lihat bagaimana dari Clover yang mencoba untuk mengincar ke arah Brans-nya, tapi Brans-nya masih bisa untuk kembali lagi dengan Battle Mirror Image. Sementara itu Clover masih bisa mempertahankan satu buah objektif turretnya. Di sisi lain jangan lupa buat teman-teman vote game favorit kalian momentumnya di snack video dan dapatkan skin spesial. Sementara itu back to the game, sudah ada tim match yang langsung dirasuki dengan adanya hard cut dari Angela. Dia keras banget dan mencoba untuk ditabrak aja dengan adanya satu buah circling Eagle. Spear of Glory-nya berhasil mengenai ke arah Versix dan bahkan langsung ditumbangkan. Anti-match kali ini mencoba untuk menjadi lini terdepannya. King's Calling juga langsung sudah di-pop up oleh Rimbo. Ripo menunggu siapa yang bakal ditarik dan Ripo nampaknya tidak mendapatkan target yang optimal dan harus set up kembali Pak Pulung.
Ini Spear of Glory-nya benar-benar on point loh barusan yang dia Parah. dapatkan dari seluruh player yang ada tepat di depan dari pas aja. Versik yang ditarik. Oke, lanjut lagi. Langsung aja hampir aja tadi Spear of Glory-nya mengenai langsung ke arah Ripo. Untungnya Ripo masih dengan pergerakan yang cukup cepat. Turtle-nya akan menjadi milik again and again, menjadi milik dari Battle. WON pun sekarang menjadi milik dari Brans. Wawa 84 sekarang poin. Bagaimana pertempurannya yang akan terjadi sekarang dan juga untuk defense judgment-nya kembali lagi menarik Matilda, tapi Wan-nya berhasil selamatkan di mana sekarang dia meluangkan Cycling Eagle. Tidak ada damage yang benar-benar bisa berhasil diantarkan walaupun ada di Sonata tadi di bagian belakangnya. Flame shot juga ditembakkan. Terjadi lagi pertempuran di bagian tengah. Real world manipulation again and again. Langsung dikeluarkan begitu aja walaupun untuk sekarang mereka masih berhasil mundur dari pemain EVOS Legend nih Om Wawa. Ya, dari Bigetron Alpha lihat bagaimana kombinasi mereka untuk melakukan team fight tadi sangat-sangat luar biasa. Di mana ada Real World Manipulation dan juga ada King's Calling ataupun ada Spear of Glory untuk menarik lawannya masuk ke area dari Real World Manipulation juga. Dan buat teman-teman semuanya juga jangan lupa untuk saksikan pertandingan epic para legend dan kalian bisa ada chance untuk memenangkan skin juga di mana akan dilangsungkan besok ya. Besok di jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Pak Wulung. Iya, langsung tuh ya. Besok tuh akan ada pertandingan epic dari para legend kita. Anti-match yang udah langsung dirasuki dengan ada hard guard dari Angela. Real Manipulation terkena efek 15. Itu pula yang dilakukan oleh pemain EVOS Legend di bagian bawah. Mereka mencoba untuk memirroring. Cuman udah ada King's Coil yang dimana itu nggak bisa langsung terlalu maju dari beberapa player yang dimiliki oleh EVOS Legend. Karena untuk efek dari skillnya pasti akan sangat-sangat diperhentikan. Tapi di atas sana, ini Bitter Turret yang dimiliki oleh EVOS Legend pun berhasil diambil di tengah. Hampir aja mereka kehilangan satu altar turret yang ada di area centernya. Versik pun pergi dari area tersebut tanpa berhasil untuk mengambil satu inner turret yang ada di bawah sana. Rugi lagi nih Om Wawa. Ya, kerugian yang cukup besar sebenarnya dengan hilangnya satu buah inhibitor dan kali ini juga inilah efek dari Bigetron Alpha ketika mereka punya Min Sitar adalah semua pemain mereka akan jauh lebih cepat lagi untuk menjadikan item-item mereka karena adanya tambahan bonus gold yang diperoleh. Sehingga tinggal inisiasi dari EVOS Legends yang harus berhati-hati karena Ki dengan kajanya dia. Di sini Ki-nya selalu bisa mendapatkan poin assist dengan melakukan satu buah Divine Judgment. Dan siapapun yang melompat ke bagian depan, kalau sampai juga ada Angela yang nge-follow up, bakal berbahaya banget karena bisa menjadi 1-for-1 untuk Bigetron Alpha. Kita lihat. Yes, dan kali ini lihat bagaimana dari kayaknya mencoba untuk menarik dengan ada satu buat Divine Judgment lagi, tapi dia cukup sekarang. Will Whopper Polisi juga langsung di pop up, sudah hilang dari Clover. Begitu pula dengan ada kayaknya dan juga Wan. Sementara kali ini masih pecah lagi team fight-nya, dipaksakan double kill, berhasil dikantongi oleh Cloud-nya dan Battle akan menjadi incaran utama triple kill. Berhasil untuk diamankan Looking for Maniac, berat mencari ke arah seorang Versik, tapi gak bisa, gak mau terlalu memaksakan diri, gak mau terlalu overcommit. Mereka lebih memilih untuk langsung mendapatkan satu outer turret di arah mid lane-nya, Pak Pulu. Wow, bisa dibilang kalah banget dari bagaimana fight yang udah dilakukan oleh Bigetron Alpha dan juga EVOS Legend barusan loh. Terlihat begitu tidak imbangnya bagaimana damage yang masuk. Belum lagi Brans kalau sudah join fight. Ini menyakitkan sekali apa yang udah dikeluarkan dari Blazing Duet-nya. Membuat kocar-kacir pemain EVOS Legend. Sekarang mereka udah punya Lord. Sekarang mereka udah siap untuk membabar habis bagaimana pertahanan. Tapi ini dia replaynya Om Wawa. Ya, di mana Real World Manipulation sekali lagi membuat permasalahan. Ketika ada Real World Manipulation, pemain dari EVOS Legends bisa bergerak terlalu bebas selain daripada mencari satu target. If yang harus ditumbangkan pertama kali, tapi ada si Cloud. Cloud-nya di sini tidak terpegang sama sekali tadi dan bebas dari arah belakang loh untuk memberikan satu buah Blazing Duel. Waduh, tertarik lagi, tertangkap lagi Pakitonya, anti-match-nya. Namun untuk Clover kali ini memberanikan diri maju ke bagian depan, memberikan efek kejutnya, memberikan lompatannya, tapi hanyalah mengantarkan nyawanya aja. Tersisa 3 player aja dari EVOS Legend. Bisakah Bigetron Alpha untuk mendapatkan langsung kemenangan di game yang pertama ini karena mereka lengkap dengan 5 orangnya. Untuk Versik sendiri udah langsung dimasukin dengan harga yang dimiliki oleh Esmeralda ataupun dari Angela-nya. Versiknya masih berhasil kabur, untuk gift-nya berhasil didapatkan juga oleh Wan. Hanya saja Lord udah hadir di bagian atas. 3 inventarnya juga udah hancur. Ini akan juga menjadi kemenangan untuk Bigetron Alpha di mana mereka sangat-sangat unggul sekali dari sisi apapun dan juga dari best turretnya begitu terbuka bebas. 1-0 Bigetron Alpha. 1-0 Bigetron Alpha berhasil mendapatkan game yang pertama, di mana kalau misalnya kita bilang seperti kata Om Wawa, komposisi tim fight